Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi sebelum kita beraktivitas, kita bekerja, melakukan setiap kegiatan kita sepanjang hari ini, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan singkat pada pagi hari ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Bapak Ibu, renungan saya beri judul atau saya beri tema tenang. Apa sih tenang itu? Tenang itu suatu sikap tidak gelisah, tidak cemas, tentram, atau kalau orang Jawa ayem. Nah, mungkin Bapak Ibu ya, sikap tenang ini gampang dilakukan ketika kita mungkin dalam keadaan banyak berkat, gak ada masalah, dalam keadaan sehat, keluarga baik-baik, pokoknya dalam keadaan baik-baik saja, sikap tenang itu gampang untuk kita lakukan. Tapi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi kesulitan, apakah kita masih bisa tetap tenang Bapak Ibu? Atau sikap tenang ini masih bisa nggak kita lakukan ketika kita dalam keadaan yang sulit, atau kita dalam himpitan, dalam keadaan yang mungkin membuat kita jengkel, keadaan yang membuat kita geram, keadaan yang membuat kita nggak bisa berbuat apa-apa. Apakah kita masih bisa tenang Bapak Ibu? Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tenang. Kita akan melihat suatu kisah di Alkitab. Ada tokoh di Alkitab Bapak Ibu yang kehidupannya pun masalahnya itu datang bertubi-tubi, tapi dia tetap bisa tenang. Langsung saja kita akan lihat pada pagi hari ini, kita akan belajar dari kisah seorang tokoh yang bernama Yusuf. Begitu banyak masalah yang dialami oleh Yusuf Bapak Ibu, tapi dia tetap tenang. Apa sih rahasianya supaya Yusuf bisa tetap tenang? Nah, kita tahu Bapak Ibu, masalah yang Yusuf hadapi itu begitu banyak. Dari dia dibuang di sumur oleh saudaranya, dia dijual, bahkan ada di satu titik Bapak Ibu yang membuat kehidupan Yusuf itu buat saya itu sangat berat ketika dia difitnah oleh istri Potifar. Bagaimana dia dituduh ingin memperkosa istri Potifar, istri majikannya sendiri. Namanya dituduh Bapak Ibu, namanya difitnah. Itu nggak enak, apalagi kalau kita nggak melakukan, dituduh melakukan. Contoh, kita nggak nyuri, dituduh nyuri. Pasti kita berontak Bapak Ibu ya. Uang aku nggak nyuri kok. Apalagi ini, Yusuf itu orang baik Bapak Ibu. Dia jadi orang yang disayang sama Potifar. Kenapa? Karena dia orang yang baik. Dia dalam pekerjaan dia bagus. Tapi dia dituduh, dia difitnah sama istri Potifar. Itu suatu keadaan yang gak enak Bapak Ibu. Apalagi Potifar, majikannya sendiri, hilang kepercayaan sama Yusuf Bapak Ibu. Dia percaya kepada istrinya, akhirnya Yusuf dibuang, dimasukkan ke penjara. Ingat Bapak Ibu, Yusuf di rumah Potifar. Dia orang yang dipercaya oleh Potifar. Mungkin bahkan dia diangkat menjadi kepala untuk budak-budak yang ada di rumahnya Potifar. Kita lihat ketika dia difitnah Bapak Ibu, dia kehilangan pekerjaan. Secara materi mungkin Yusuf udah nggak seperti dulu waktu dipercaya sama Potifar. Bahkan yang buat lebih nggak enak lagi, Yusuf dimasukkan ke penjara. Kita lihat Bapak Ibu, masalah yang begitu berat dialami oleh Yusuf. Kalaupun ini terjadi dalam kehidupan kita, saya yakin kita mungkin nggak mau Bapak Ibu ada di posisi yang dialami oleh Yusuf. Udah difitnah, dimasukkan ke penjara, kehilangan pekerjaan, secara materi Yusuf sudah nggak seperti dulu lagi. Tapi kita lihat Bapak Ibu, ketika Yusuf di dalam posisi yang sulit seperti ini, Yusuf masih bisa tetap tenang. Coba kita buka ayatnya, Kejadian 39 di ayat yang ke-21. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu, Kejadian 39 ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kita akan lihat ada 3 hal yang membuat Yusuf tetap tenang saat dia di dalam posisi yang sulit. Yang pertama Bapak Ibu, Yusuf disertai oleh Tuhan. Disertai di mana Bapak Ibu? Disertai di dalam penjara. Mungkin keluarga Yusuf gak ada yang bisa menemani Yusuf. Orang-orang terdekatnya Yusuf gak ada yang bisa menolong Yusuf. Tapi kita lihat Bapak Ibu, di ayat ini Yusuf disertai oleh Tuhan. Di dalam penjara pun Tuhan ada di sana Bapak Ibu untuk menolong Yusuf. Kita lihat, menyertai artinya menemani, menolong, mendampingi, membantu di dalam kesulitan. Dan itu dilakukan Tuhan Bapak Ibu untuk menolong Yusuf. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita lihat di ayat-ayat yang nanti kita akan baca, Yusuf, gak ada Yusuf di dalam ayat ini. Yusuf memberontak kepada Tuhan. Yusuf frustasi, Yusuf stres, gak ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yusuf yakin
Tuhan menyertai dia. Mari Bapak Ibu, kalaupun ada masalah yang sedang kita alami, ada kesulitan yang harus kita hadapi, ingat Bapak Ibu, Tuhan pasti menyertai kita. Ini hal pertama Bapak Ibu yang membuat Yusuf tetap tenang. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dari ayat yang sudah kita baca tadi, dan Tuhan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Luar biasa Bapak Ibu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan Tuhan menunjukkan kebaikannya, Tuhan menunjukkan cintanya kepada Yusuf. Hal yang berbeda jauh ketika manusia Bapak Ibu ya. Ketika manusia menghadapi masalah, ketika ada seseorang menghadapi kesulitan, biasanya orang terdekat satu persatu mungkin hilang Bapak Ibu. Kenapa? Yaitu cinta manusia, kasih manusia bisa berubah Bapak Ibu. Tapi kita lihat di sini Tuhan menunjukkan perbedaan. Orang lain boleh meninggalkan Yusuf, keluarga Yusuf boleh tidak ingat sama Yusuf. Tapi di dalam kesulitan, di ayat yang dikatakan Tuhan menunjukkan cintanya kepada Yusuf. Luar biasa Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kalau kita menghadapi masalah, kita menghadapi kesulitan, ingat Bapak Ibu, cintanya Tuhan tidak berubah. Kasihnya Tuhan tidak berubah. Sekalipun kita jatuh terpelosok, kita jatuh guling-guling, gak ada orang yang memperhatikan. Ingat Bapak Ibu, masih ada kasihnya Tuhan. Hal yang ketiga, hal yang terakhir Bapak Ibu, saya akan bacakan sekali lagi ayat ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ini hal luar biasa yang dikerjakan Tuhan Bapak Ibu. Hal yang ketiga yang membuat Yusuf tetap tenang, perbuatan Tuhan. Apa yang diperbuat Tuhan Bapak Ibu? Tuhan membuat kepala penjara itu sayang sama Yusuf. Ingat Bapak Ibu, dalam Amsal 21 ayat yang pertama, hati raja itu ada di tangan Tuhan. Hati setiap manusia ada di tangan Tuhan. Tuhan bisa membuat hati orang, kepala penjara itu menyayangi Yusuf. Kita lihat Bapak Ibu, hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, Tuhan kerjakan. Ini adalah salah satu perbuatan Tuhan untuk memelihara Yusuf di dalam penjara. Yusuf jauh dari keluarganya Bapak Ibu. Yusuf jauh dari orang-orang yang terdekatnya Yusuf. Tapi ingat Bapak Ibu, ada Tuhan. Tuhan bisa lakukan apapun. Di sini Tuhan buktikan pemeliharaannya, membuat Yusuf tetap tenang di dalam penjara. Mari Bapak Ibu, tiga hal ini, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, perbuatan Tuhan. Biarlah kita ingat ketika kita dalam persoalan, kita dalam kesulitan, ingat Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami ucap syukur karena melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kami diingatkan untuk kami tetap tenang. Meskipun ada kesulitan, meskipun ada rintangan yang harus kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai kami, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah, dan kami percaya perbuatan tangan Tuhan yang besar mampu untuk membuka jalan untuk setiap permasalahan kami. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, biarlah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap kegiatan kami, kiranya Tuhan yang sendiri yang akan menyertai. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.